Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang karena lakukan ini dengan tetangga, sang anak kena imbas sampai tak berani keluar rumah. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Karena lakukan ini dengan tetangga, sang anak kena imbas sampai tak berani keluar rumah. Riani adalah seorang ibu yang tangguh dan penuh kasih sayang. Kejadian tragis saat suaminya meninggalkannya sebagai satu-satunya penopang keluarga dengan 2 anak yang masih kecil. Meski dalam kesedihan yang mendalam, Riani memilih untuk bangkit dan menguatkan diri untuk melanjutkan hidup. Hari-hari Riani mulai berubah sejak suaminya meninggal. Dulu ia hanya membantu suaminya dalam berjualan, namun sekarang ia harus mencari pekerjaan sendiri. Riani mencari pekerjaan dengan tekad yang kuat, ingin memberikan kehidupan yang layak bagi kedua anaknya. Akhirnya, Riani diterima bekerja di salah satu pabrik di kota. Sebagai seorang pegawai pabrik, Riani menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi dan keuletan. Meskipun kelelahan menghampiri setiap hari, Riani tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja di pabrik adalah langkah yang harus diambil untuk memberikan masa depan yang lebih cerah bagi kedua anaknya. Anak pertamanya yang hampir saja menikah jika saja takdir tidak menghampiri keluarganya dengan kepahitan itu, kini harus lebih mandiri. Riani tak pernah menyesali keputusannya untuk terus bekerja. Ia bahkan menjalankan peran ganda sebagai ibu dan ayah bagi kedua anaknya. Meskipun kehidupan mereka tanpa kehadiran seorang ayah, Riani tekun memberikan kasih sayang dan perhatian yang tak pernah surut. Setiap hari Riani pulang ke rumah dengan senyum lelah namun bahagia. Melihat kedua anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dan baik hati, membuatnya merasa bangga dan tersentuh. Meskipun perjalanan hidupnya penuh lika-liku dan cobaan, kehadiran anak-anaknya selalu menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan baginya. Riani belajar untuk menjadi kuat, sabar, dan penuh kasih sayang dalam menghadapi segala rintangan. Dia menemukan kekuatan dalam cinta untuk anak-anaknya, dan mereka pun tumbuh dengan penuh kasih dalam lingkungan yang penuh cinta dan perhatian. Saat anak pertamanya akhirnya menikah dan memulai kehidupan barunya, Riani merasa haru dan bangga. Semua perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan selama ini membawa hasil yang memuaskan. Meskipun kehidupan tanpa suami tercinta tak pernah terbayangkan sebelumnya, Riani mampu menjalani dan memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya. Namun belakangan ini, Riani sering merasakan sakit pada sendi lututnya dan merasa lebih lelah dari sebelumnya. Ketika sakit semakin mengganggu aktivitas sehari-harinya, Riani memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk konsultasi. Dokter meresepkan obat untuk meredakan rasa sakitnya dan menyarankan Riani untuk tidak memaksakan diri jika masih merasakan sakit. Dokter juga menyarankan Riani untuk lebih banyak istirahat dan kembali ke rumah sakit jika keluhan terus berlanjut. Meskipun mendapat peringatan tersebut, Riani tetap berusaha untuk menjalani pekerjaannya di pabrik dengan penuh semangat. Riani mulai mengurangi beban kerja yang berat dan memperbanyak waktu istirahat tanpa berhenti dari pekerjaannya di pabrik. Meskipun merasa lelah dan sakit, ia tetap gigih dan tidak ingin membebani anak-anaknya.
Meskipun kedua anaknya sudah mulai bekerja, Riani merasa bahwa tanggung jawab sebagai ibu tunggal berada di pundaknya. Ia berusaha untuk tetap mandiri dan tidak bergantung pada anak-anak, meskipun mereka sudah mulai bekerja. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Riani selalu memikirkan kebaikan dan kesejahteraan keluarganya, meskipun mengalami tantangan dan keterbatasan. Ia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun terkadang merasa lelah dan sakit, semangat dan keteguhan hati Riani tidak pernah padam. Ia adalah contoh teladan bagi anak-anaknya bahwa kekuatan seorang ibu tidak hanya terletak pada fisiknya, tetapi juga pada ketabahan, cinta, dan pengorbanan untuk keluarga. Riani mencoba untuk bersikap baik-baik saja. Ia pasti hanya butuh istirahat serta ketenangan sebentar saja. Pasti ia akan kembali seperti dulu lagi, tak perlu merasa takut. Akhirnya Riani memejamkan mata untuk tidur dan berharap besok ia tak akan kembali merasakan sakit lagi. Udara pagi yang dingin menusuk tulang menyapa Riani saat ia melangkah keluar dari gerbang sekolah. Putri bungsunya Lala sudah berlari masuk ke kelas, meninggalkan Riani dengan perasaan campur aduk. Sendi lututnya kembali berulah, nyeri menusuk hingga ke tulang, memaksanya berjalan tertatih. Sejak memutuskan untuk mengambil cuti dari pabrik, Riani lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Rasa nyeri di lututnya semakin menjadi-jadi, membuatnya sulit beraktivitas. Setiap pagi ia hanya bisa mengantar Lala ke sekolah, lalu kembali ke rumah dengan langkah gontai. "Riani, pagi," sapa Ari, suami tetangga sebelah yang baru saja keluar dari rumahnya. "Pagi, Ri, lagi ngapain?" jawab Riani, berusaha tersenyum meski nyeri di lututnya semakin terasa. "Mau nganterin anak ke sekolah." "Kamu kenapa, Ri? Kok jalannya tertatih-tatih?" tanya Ari mendekat. Riani menghela nafas. "Lagi kambuh nih lututnya, udah lama begini, Ri, susah jalannya." "Oh iya, kasihan. Orang tua saya dulu juga pernah ngalamin itu, saya tahu cara ngatasinnya, mau coba?" Ari menawarkan solusi dengan semangat. Riani yang sudah putus asa mencari solusi langsung terbujuk. Ia mengiyakan tawaran Ari, lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah. "Ini, Ri, minum ramuan ini 3 kali sehari. Dijamin sembuh," ujar Ari, menyerahkan segelas air berwarna kecoklatan. Riani menelan ramuan itu dengan ragu, namun rasa nyeri di lututnya perlahan mereda. Beberapa hari kemudian ia merasakan perubahan signifikan. Rasa nyeri di lututnya berkurang drastis, membuatnya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. "Makasih, Ari, kamu penyelamat aku," ucap Riani penuh syukur. Sejak saat itu, Riani selalu mengandalkan Ari untuk mengatasi rasa nyeri di lututnya. Setiap kali rasa nyeri itu datang, ia akan segera menemui Ari, meminta solusi dan bantuan. Lama-kelamaan, Riani merasa ada yang berbeda. Ia merasakan perasaan yang asing, perasaan yang dulu pernah ia rasakan saat masih muda. Perasaan yang membuat ia berdebar-debar. Perasaan itu muncul setiap kali ia bertemu Ari. Setiap kali ia mendengar suara Ari, setiap kali ia melihat senyum Ari. Riani menyadari ia mulai menyukai Ari. Perasaan itu membuatnya gugup, membuatnya canggung. Ia takut jika Ari mengetahui perasaannya, takut jika Ari menolaknya. Namun ia juga tak bisa menahan perasaan itu, perasaan yang membuatnya bahagia sekaligus takut. Senja menyapa dengan lembut menyelimuti rumah Riani dengan warna jingga. Hari ini rumah terasa sepi. Lala sudah menginap di rumah neneknya, sementara anak-anak Ari sedang bermain di rumah teman. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Riani dan Ari. Mereka duduk berdampingan di teras, menikmati secangkir teh hangat ditemani senyum dan tatapan penuh makna. Sejak rasa suka itu muncul, hubungan mereka berubah. Pertemuan yang awalnya hanya sekedar basa-basi, kini dipenuhi dengan tatapan penuh arti, sentuhan lembut dan bisikan-bisikan mesra.
Mereka sama-sama tahu bahwa ini salah, bahwa mereka tak seharusnya merasakan perasaan ini. Namun, hati tak bisa dipaksa. "Ri, aku sayang kamu," bisik Ari. Tangannya meraih tangan Riani. Jari-jari mereka bertaut erat. Riani menunduk, pipinya memerah. "Aku juga, Ri, tapi aku tahu, Ri, kita harus kuat. Kita harus bisa menahan perasaan ini," jawab Ari. Matanya menatap Riani dengan penuh kasih. Sejak sebulan terakhir, mereka menjalani hubungan diam-diam. Rumah Riani menjadi tempat persembunyian mereka. Tempat mereka melupakan dunia luar dan hanyut dalam perasaan yang terlarang. Hari ini mereka berencana untuk menghabiskan waktu berdua. Menikmati momen-momen spesial yang tak mungkin terulang. Namun takdir berkata lain. "Riani, kamu di rumah?" Suara Dwi, istri Ari, memecah keheningan. Riani dan Ari saling pandang. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka panik tak tahu harus berbuat apa. "Iya, Wi, ada apa?" tanya Riani berusaha bersikap tenang. "Aku mau ngobrol sama kamu, Ri, penting," ucap Dwi, suaranya terdengar dingin. Riani menelan ludah, matanya menatap Ari. Ari mengusap punggung tangan Riani, memberi isyarat agar ia tenang. Dwi masuk ke dalam rumah, matanya langsung tertuju pada Ari yang duduk di samping Riani. Keningnya berkerut, raut wajahnya berubah menjadi merah padam. "Ari, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Dwi. Suaranya bergetar menahan amarah. Riani dan Ari terpaku, tak mampu berkata-kata. "Kalian berdua memalukan. Sudah setua ini masih bisa selingkuh." Dwi menggebrak meja, matanya berkaca-kaca. "Wih, aku bisa jelaskan," ucap Ari berusaha menenangkan Dwi. "Jelasin, apa yang mau kamu jelasin? Kamu selingkuh, kamu tega selingkuh dari aku." Dwi menunjuk Ari dengan jari telunjuknya, matanya berkaca-kaca. "Wih, aku... Ari tak mampu melanjutkan kata-katanya. "Kamu merebut suami orang. Karma akan datang padamu. Sendi lututmu akan semakin sakit sampai kamu tak bisa berjalan lagi." Dwi menunjuk Riani dengan jari telunjuknya, matanya berkaca-kaca. Dwi berteriak histeris, air matanya mengalir deras. Ia meninggalkan Riani dan Ari yang terdiam, terpaku, tak mampu berbuat apa-apa. Riani merasakan tubuhnya lemas, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka perbuatannya akan berakibat fatal seperti ini. "Ri." Ari mencoba meraih tangan Riani, namun Riani menarik tangannya. "Pergi, Ri, pergi dari sini," ucap Riani, suaranya bergetar. Ari menatap Riani dengan sedih. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menunduk. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Di desa kecil tempat tinggal Riani, informasi tentang perselingkuhan antara Ari dan Riani menyebar dengan cepat. Anak keduanya, seorang laki-laki, menatap Riani dengan tatapan tidak percaya dan kecewa. Bagaimana mungkin ibunya yang sudah setua itu masih saja terlibat dalam perbuatan yang merugikan keluarga? Putri bungsunya dilarang Riani untuk berteman lagi dengan anak Ari. Karena Riani masih merasa marah terhadap perkataan buruk yang dilontarkan oleh Dwi tentang sakitnya. Dampak dari kejadian ini terasa di kedua belah pihak. Anak-anak Ari yang sebelumnya adalah teman sekolah Putri Riani terlibat dalam perilaku mabuk-mabukan dan mendapat teguran dari sekolah. Dwi masih dalam kemarahan terhadap Ari, membawa satpam sekolah untuk menemui Ari di sekolah. Riani semakin keras melarang putrinya untuk berhubungan dengan anak-anak Ari, takut akan pengaruh buruk yang mungkin dimiliki oleh anak-anak tersebut. Kondisi di sekolah Putri Riani semakin rumit. Berita perselingkuhan Riani mempengaruhi kehidupan sekolah sang putri. Ia mulai menjadi sasaran bully dan tidak ingin berangkat sekolah karena tekanan yang ia rasakan. Riani sendiri harus menjalani operasi karena sakit pada sendinya yang makin parah. Dokter menyarankan operasi sebagai solusi terbaik untuk mengatasi rasa sakit yang terus mendera. Kesulitan dan konflik yang melanda keluarga Riani semakin memperumit keadaan. Riani harus berjuang tidak hanya untuk kesembuhan fisiknya, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan keluarga.
Anak-anaknya terpengaruh oleh situasi yang rumit, dan Riani harus mencari cara untuk melindungi dan membimbing mereka melalui masa-masa sulit ini. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat, Riani tetap tegar dan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Setelah menjalani operasi, Riani terkejut mengetahui bahwa ada efek samping yang membuatnya harus menggunakan kursi roda dan sulit untuk berjalan seperti dulu. Pikiran Riani dipenuhi dengan perkataan buruk Dwi yang menyebutkan bahwa ia akan kesulitan berjalan lagi. Rasa benci dan kekesalan terhadap Dwi semakin membesar dalam hati Riani, mempengaruhi pandangannya terhadap kehidupan. Riani memutuskan untuk menjauh dari keluarga Ari, memblokir segala bentuk hubungan dan interaksi dengan mereka. Putri bungsunya yang dulunya ceria berubah menjadi gadis murung dan sulit bersosialisasi. Kehidupan Riani berubah drastis, terisolasi dari lingkungan sekitarnya, dan terpuruk dalam kesedihan. Ia bahkan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di pabrik, bergantung pada putranya untuk urusan keuangan, dan pada putri pertamanya yang sudah menikah. Riani merasa terpuruk dan terasing, terjebak dalam lingkaran kesedihan dan kekecewaan. Ia merasa terasing dan terpinggirkan, menghadapi tantangan baru setelah operasi yang mengubah hidupnya secara drastis. Keterbatasan fisiknya membuatnya merasa semakin terisolasi dari kehidupan sehari-harinya. Kehidupannya pun menjadi semakin sulit. Meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan, Riani tetap berjuang untuk tetap tegar dan menjaga keutuhan keluarganya. Dalam kegelapan yang menyelimuti hidupnya, Riani mencari kekuatan dan harapan dari anak-anaknya. Meskipun terpisah dan terisolasi, cinta dan kasih sayang keluarga tetap menjadi pilar yang menjaga Riani tetap tegar. Meskipun hidupnya berubah secara drastis, Riani berusaha untuk tetap melangkah maju, menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Meskipun sulit, ia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.